Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Angasari, mahasiswi Sistem Informasi Reguler kelas 5C, dengan NIM 0903 1181 924152. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, saya akan mempresentasikan perhitungan analisis biaya dan manfaat. Dalam kasus yang saya ambil, yaitu Sistem Informasi Pemesanan Produk pada toko refill. Langsung saja, perhitungan analisis biaya dan manfaat pada sistem informasi pemesanan produk toko refill ini, saya akan menjelaskan rincian biaya dan manfaatnya, yang mana dibagi menjadi 4, yaitu tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, dan tahun ke-3. Di sini saya tuliskan dalam ribuan rupiah. Yang pertama ada rincian biaya. Biaya pengembangan pada tahun ke-0 yaitu 23 juta. Lalu ada biaya operasi atau pemeliharaan. Pada tahun ke-1 sebesar 1.200.000, pada tahun kedua 1.500.000, pada tahun ketiga 1.700.000. Dengan total biaya atau TB pada tahun ke-0 23 juta, pada tahun ke-1 1.200.000, pada tahun kedua 1.500.000, pada tahun ketiga 1.700.000. Selanjutnya yaitu rincian manfaat. Rincian manfaat di sini saya bagi menjadi manfaat wujud dan manfaat tak wujud. Yang pertama, manfaat wujud terbagi menjadi 4, yaitu pengurangan biaya operasional. Pada tahun ke-1 sebesar 900.000, tahun kedua sebesar 1.100.000, pada tahun ketiga sebesar 1.500.000. Lalu ada peningkatan penjualan. Pada tahun ke-1 sebesar 950.000, tahun kedua 1 juta, tahun ketiga 1.200.000. Lalu ada peningkatan efisiensi. Pada tahun ke-1 600.000, tahun kedua 750.000, dan tahun ketiga 1 juta. Dan yang terakhir dalam manfaat wujud ini yaitu pengurangan biaya persediaan. Pada tahun ke-1 500.000, tahun kedua 650.000, dan tahun ketiga 800.000. Dengan total wujud atau TW, tahun ke-1 yaitu 2.950.000, tahun kedua 3.500.000, tahun ketiga 4.500.000. Selanjutnya ada manfaat tak wujud. Di sini terbagi menjadi 5, yaitu peningkatan nama baik kepada pelanggan. Pada tahun pertama sebesar 1 juta, tahun kedua 2 juta, dan tahun ketiga 3 juta. Lalu ada peningkatan moral karyawan pada tahun pertama 900.000, tahun kedua 1.100.000, dan tahun ketiga 2 juta. Lalu peningkatan kepuasan kerja karyawan pada tahun ke-1 800.000, tahun kedua 900.000, dan tahun ketiga 1 juta. Kemudian ada peningkatan pelayanan pada pelanggan. Pada tahun ke-1 yaitu 1.200.000, pada tahun kedua 1.500.000, pada tahun ketiga yaitu 3 juta. Dan yang terakhir dalam manfaat tak wujud ini ada peningkatan pengambilan keputusan. Pada tahun pertama yaitu 900.000, pada tahun kedua 1.500.000, dan tahun ketiga yaitu 2.100.000. Dengan total tak wujud atau TTW pada tahun pertama yaitu 4.800.000, pada tahun kedua yaitu 7 juta, dan pada tahun ketiga yaitu 9 juta. Lalu total manfaat yaitu penjumlahan dari total wujud dan total tak wujud. Pada tahun pertama, total manfaatnya sebesar 7.750.000, pada tahun kedua sebesar 10.500.000, dan pada tahun ketiga sebesar 13.500.000. Lalu setelah mendapatkan total biaya dan juga total manfaat, kita dapat menghitung profit, di mana profit ini adalah selisih antara total manfaat dan total biaya. Pada tahun pertama, profitnya adalah 6.550.000, pada tahun kedua profitnya yaitu sebesar 9 juta, pada tahun ketiga profitnya sebesar 11.800.000.
Selanjutnya kita akan masuk ke materi analisis payback periode. Perhitungan analisis payback periode ini sebagai berikut, yaitu total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0. Biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 yaitu sebesar 23 juta. Lalu profit pada tahun pertama, yang mana profit pada tahun pertama ini adalah 6.550.000. Total biaya pengadaan sistem sebesar 23 juta dikurangi dengan total profit pada tahun pertama sebesar 6.550.000. Maka didapati sisa biaya pada sistem pada tahun pertama yaitu 16.450.000. Lalu dikurangi lagi dengan profit pada tahun kedua yaitu 9 juta. 16.450.000 dikurangi 9 juta, maka didapat sisa biaya sistem pada tahun kedua yaitu 745.000. Maaf, maksud saya 7.450.000. Lalu untuk perhitungan sisa dari analisis payback periodenya ini yaitu sisa biaya sistem pada tahun kedua sebesar 7.450.000 dibagi dengan sisa biaya sistem pada tahun pertama, yaitu 16.450.000 dikali 1 tahun. Maka didapati sisanya yaitu 0,45 tahun. Maka dari perhitungan di atas, yaitu perhitungan payback periode, sudah dapat kita lihat bahwa pada tahun kedua, yaitu selama 2,45 tahun, dapat disimpulkan bahwa yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,45 tahun. Yang berarti bahwa pada tahun ketiga, perusahaan mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem yang telah dirancang tersebut. Selanjutnya adalah perhitungan analisa Return on Investment atau ROI atau ROI. Dengan metode ini, maka prosentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI pada sistem ini dengan menjumlahkan total biaya terlebih dahulu, serta menjumlahkan total manfaat terlebih dahulu. Pertama, penjumlahan total biaya di mana biaya pengadaan sistem pada tahun 0 sebesar 23 juta, ditambah dengan biaya pemeliharaan sistem pada tahun 1 sebesar 1.200.000. Bagian ini diambil dari total biaya pada tahun ke-1 yang ini. Lalu yang tahun keduanya sebesar 1.500.000 dan yang tahun ketiganya sebesar 1.700.000. Maka jika ditotalkan, seluruh total biaya didapati sebesar 27.400.000. Sedangkan total manfaatnya adalah penjumlahan dari total manfaat tahun pertama sebesar 7.750.000 ditambah total manfaat tahun kedua yaitu 10.500.000 ditambah total manfaat tahun ketiga sebesar 13.500.000. Maka total manfaat yang didapat adalah 31.750.000. Lalu baru dapat kita perhitungkan ROI-nya. Yang mana rumus ROI adalah total manfaat dikurang total biaya per total biaya dikali 100%. Di sini total manfaatnya sebesar 31.750.000 dikurang total biayanya sebesar 27.400.000 dibagi total biaya sebesar 27.400.000 dikali 100%. Maka didapati ROI-nya adalah 15,8%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 15,8% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini dinyatakan layak untuk digunakan oleh perusahaan atau toko ini. Kemudian adalah analisa Net Present Value atau NPV.
Perhitungan NPV ini menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu NPV sama dengan nilai proyek atau nilai awal proyek ditambah prosit 1 per 1 ditambah I persen pangkat 1 ditambah prosit 2 per 1 ditambah I persen pangkat 2 ditambah titik-titik hingga prosit ke N per 1 ditambah I persen pangkat N. Apabila diaplikasi pada penerapan sistem yang baru ini, akan diperhitungkan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 10% per tahun, maka dalam implementasi kasus sistem informasi pemesan produk toko refill ini dapat diketahui bahwa NPV sama dengan nilai proyek awalnya adalah 23 juta, di mana prosit satunya adalah 6.550.000, prosit 2-nya adalah 9 juta, prosit terakhirnya adalah 11.800.000. Maka didapati NPV-nya bernilai negatif, yaitu negatif 530.514,9. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini ditetapkan, yaitu NPV-nya lebih kecil dari 0. Maka dapat dinyatakan bahwa proyek tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. Kemudian, metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, I yang pertama dinyatakan 10%, seperti di perhitungan NPV tadi, maka didapati nilai NPV-nya negatif 530.514,9. Dan jika dinyatakan I kedua adalah 20%, maka dapat dihitung sebagai berikut. Dinyatakan bahwa NPV 2 sama dengan negatif 4.171.918,8. Maka baru dapat kita perhitungkan IRR-nya di mana I pertama yaitu 10% dan I keduanya 20%. IRR sama dengan 10% ditambah 20% dikurang 10% dikali 530.514,9 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2. Lalu perhitungannya didapati bahwa IRR bernilai 11,45%. Yang artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 11,45% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan adalah 10% per tahun, maka IRR yang didapati sebesar 11,45% ini yaitu dinyatakan lebih dari 10%. Dengan kata lain, proyek ini dapat diterima. Itulah tadi penjelasan tentang perhitungan analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis pada kasus sistem informasi pemesanan produk toko refill yang dinyatakan bahwa pada kasus sistem pemesanan produk toko refill ini proyek tersebut dapat dijalankan dan dapat diterima. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.